Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa qala aidan, man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang bersama-sama kita muliakan seluruh para alim ulama, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, pengurus masjid, sekalian panitia Ramadan, dan seluruh jemaah masjid, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari yang mulia ini. Insya Allah kita ini yang baru selesai menyelesaikan satu perintah Allah Ta'ala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan Allah beri kita taufik, kekuatan untuk bertahan duduk dalam majelis zikir, majelis ilmu. Insyaallah kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang mulia, Allah Ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang Allah pilih di dalam agama. Allah sibukkan kita untuk urusan agama, siang dan malam, harta diri dan waktu kita yang Allah gunakan, Allah manfaatkan untuk agama. Inilah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang mulia, satu orang pedagang, maaf mungkin pedagang yang di pinggir jalan, mereka katakan mereka dalam keadaan rugi. Mungkin kerugian yang dialami oleh pedagang jalanan ini mungkin ratusan ribu, atau mungkin 500.000 atau sampai 1 juta. Satu orang yang punya kebun sawit ribuan hektar, dia katakan dia rugi. Dan bisa kita bayangkan berapa kerugian yang dialami oleh satu orang
yang punya kebun sawit ribuan hektar, mungkin 1 miliar atau 2 miliar. Tak bisa kita bayangkan kalau hari ini Menteri Keuangan Indonesia mengatakan negara kita dalam keadaan rugi. Tak bisa kita bayangkan kerugian yang dialami oleh negara kita mungkin triliunan. Bapak Ibu yang mulia, di dalam Al-Quran ada satu surat, surat Al-Asr. Al-Quran ini adalah kalamullah, kalamnya Allah, perkataannya Allah Ta'ala. Di dalam surah Al-Asr Allah katakan wal asr, demi masa waktu asar. Wal asr innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya Allah Ta'ala telah bersumpah. Allah Ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu, bahwasanya kata Allah Ta'ala seluruh manusia dalam keadaan merugi. Jadi tanpa terkecuali seluruh manusia ini kata Allah mereka dalam keadaan merugi. Orang kaya akan merugi, apalagi orang miskin. Pejabat, raja, presiden akan merugi, apalagi rakyat biasa. Laki-laki akan merugi, perempuan akan merugi, orang alim, orang awam, orang desa, orang kota, mereka akan merugi. Siapa orang-orang yang tidak akan mengalami kerugian? Siapa orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan? Allah katakan yang pertama sekali, illal ladzina amanu. Jadi orang-orang yang akan selamat daripada kerugian yang pertama sekali mereka beriman kepada Allah. Illa, kecuali mereka yang beriman. Illal ladzina amanu. Makanya Allah perintahkan kepada kita hari ini, Allah inginkan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah minta, Allah himbau, Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya Allah panggil bukan orang Islam, tetapi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang iman Allah katakan adalah orang yang yakin dengan yang gaib. Bapak Ibu yang mulia, pahala dan azab hari ini kita tak tengok. Ganjaran orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang bersedekah, mereka menghidupkan malam dengan amal, berinfak, memberi makan orang yang berbuka. Hari ini memang Allah simpan, Allah tutup. Dan nampak pahala amal yang kita buat hari ini dan balasan dosa yang kita buat hari ini Allah simpan, Allah tutup. Kenapa dengan Allah Ta'ala? Karena Allah katakan ciri-ciri orang beriman adalah orang yang yakin dengan yang baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman adalah orang yang yakin dengan yang gaib. Itulah orang beriman. Kenapa hari ini kita berpuasa? Karena kita yakin ini perintah Allah. Salah satu rukun Islam berpuasa di bulan Ramadan. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum Ramadan. Islam ditegakkan dengan 5 tiang. Tiang tengahnya kata Nabi adalah syahadat, 4 tiang penyangga,
sholat, zakat, haji, berpuasa di bulan Ramadan. 5 rukun Islam ini mesti kita yakini. Satu rukun kita tinggalkan, satu rukun kita abaikan, maknanya kita telah keluar dari Islam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang-orang yang beruntung Allah katakan adalah orang yang beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu. Yang kedua, wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal soleh. Seluruh amal yang baik, seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala ini adalah amal soleh. Zikir, baca Al-Quran, mengajak orang kepada yang baik, silaturahim, bersedekah, berinfak. Ini adalah amal soleh. Yang kedua Allah ingatkan, siapa orang-orang yang tidak merugi, mereka yang beramal soleh. Yang ketiga siapa? Yang berdakwah. Wa tawassaw bil haqq. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr. Jadi 4 sifat, 4 amal ini kalau ada di dalam diri kita, siapapun kita hari ini, orang miskin, orang kaya, laki-laki, perempuan, raja, dia presiden, dia pejabat, dia rakyat jelata, dia orang desa, orang kota, yang tua, yang muda, kalau kita punya 4 sifat, kita adalah orang-orang yang beruntung, kita selamat daripada dunia. Bapak Ibu yang mulia, inilah kehidupan sahabat yang mesti kita ikuti. Bapak Ibu yang mulia, seluruh para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat, manusia yang terbaik yang pernah hidup di permukaan bumi ini, manusia yang memiliki level pertama, grade A, adalah para nabi dan rasul. Mereka lah manusia-manusia yang pernah hidup di permukaan bumi ini, yang level kehidupan mereka itu nomor 1, yaitu nabi dan rasul. Tidak akan ada lagi sampai hari kiamat manusia-manusia yang mampu menandingi kehidupan nabi dan rasul. Mereka lah manusia yang pernah hidup di permukaan bumi ini, yang mereka Allah beri nilai nomor 1. Dan yang kedua, alim ulama mengatakan manusia level kedua, manusia yang pernah hidup di permukaan bumi ini, level mereka ini di bawah level nabi dan rasul, adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki dan perempuan. Kalau kita bicara nabi dan rasul, mereka ini adalah manusia-manusia pilihan. Memang Allah pilih mereka ibu yang dari sekian banyaknya manusia. Berapakah jumlah manusia yang Allah ciptakan, yang Allah hidupkan di permukaan bumi ini? Allahu a'lam. Allah yang tahu. Berapa triliun? 2 triliun? 3 triliun? Allah yang tahu. Dari sekian banyaknya manusia, maka Allah pilih nabi dan rasul yang jumlah mereka lebih kurang 124.000 jumlah mereka. Jadi jumlah nabi dan rasul 124.000. Yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini adalah 25 nabi dan rasul, wajib kita yakini, wajib kita imani. Siapa mereka nabi dan rasul? Wakil-wakilnya Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha gaib. Allah taala adalah zat yang maha awal. Tetapi Allah taala adalah zat yang tidak berawal. Macam mana kita memaknai, menterjemahkan, meyakini Allah taala adalah zat yang maha awal, tetapi Allah taala adalah zat yang tidak berawal. Macam mana memasukkan ke dalam hati Bapak Ibu yang mulia? Allah adalah zat yang tidak berawal,
Tetapi Allah adalah zat yang maha awal. Sebelum ada yang ada ini, Allah Ta'ala maha ada. Bagaimana cara meyakini sifat Allah seperti ini? Allah SWT adalah zat yang maha akhir, dan Allah SWT adalah zat yang tidak pernah berakhir. Jadi bagaimana cara mendapatkan keyakinan seperti ini? Sementara Allah Ta'ala adalah zat yang maha gaib dan nampak. Maaf Bapak Ibu yang mulia, sekarang banyak kita ini punya keyakinan yang salah. 2004 dulu saya pernah keluar di Madura, jalan kaki di Madura paling ujung, Kabupaten Sumeneb, kabupaten paling ujung, 2004. Jadi kita jumpa, banyak kita jumpa di situ orang-orang Islam, subhanallah, na'udzubillah. Satu orang ikhtilaf dengan kita, mudzakarah diskusi. Dia tanya kepada saya, kamu ketika kamu sholat kamu nampak Allah? Nggak nampak. Jadi kalau kamu beribadah, sholat nggak nampak Allah, percuma kamu sholat. Jadi saya balik tanya kepada beliau, jadi apa kalau sholat nampak Allah? Nampak. Alhamdulillah. Seperti apa? Tidak bisa diceritakan. Bapak Ibu yang melihat Allah Ta'ala, demi Allah, wallahi sampai mati kita tidak akan pernah melihat zat Allah. Yang mampu kita lihat hari ini di permukaan bumi adalah sifat-sifatnya Allah. Kadang-kadang kita ditipu oleh syaitan laknatullah alaih dalam zikir, kadang-kadang warna putih, warna hijau, warna kuning, warna keladu. Kita katakan itu adalah Allah. Nah, jadi bagaimana kita mendapatkan yakin yang benar? Sementara nanti di dalam kubur yang akan ditanya sekalian adalah iman. Man rabbuka, siapa Tuhan kau? Yang akan ditanya kepada setiap kita bukan dunia kita. Tidak ada pertanyaan tentang dunia di dalam kubur. Pertanyaan yang pertama sekali adalah pertanyaan tentang iman. Man rabbuka, siapa Rob kalian? Siapa Rob kamu? Pertanyaan yang pertama sekali dalam kubur, 7 langkah orang meninggalkan kita. Ketika bapak-bapak meninggal dunia, istri pergi, anak-anak kita pergi, kawan, kerabat, sanak famili, mertua, adik, abang, kakak, semua pergi. Di dalam kitab Muntakab hadis di situ, satu hadis Nabi menjelaskan 7 langkah semua orang pergi meninggalkan kita, maka akan datang 2 orang malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada kita. Pertanyaan yang pertama apa? Man rabbuka, siapa Tuhan kau? Hari ini siapa Tuhan kita Bapak Ibu yang mulia? Allah. Siapa Tuhan kita? Allah. Ketika Allah manggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, para pedagang apalagi menyerang rayu kan? Yang menggali di pasar tidak tahu dari sembahyang. Kita baru pulang dari Jakarta Ahad semalam, itu kita ke Tanah Abang. Ya Allah, begitu padatnya. Adzan ya adzan. Itu musola di Tanah Abang, berapa besar Tanah Abang? Kecil, bercampur laki-laki dan perempuan. Tempat duduk pun campur laki-laki dan perempuan. Sholat hampir nempel kita dengan perempuan. Itu yang sholat kita hitung, boleh dihitungin dari. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan sahabat-sahabat Nabi SAW, kenapa mereka mampu mencontoh kehidupan Nabi 24 jam zahir dan batin? Mereka fotokopi kehidupan Nabi 24 jam siang dan malam. Sahabat tidak punya basa-basi.
Mereka tidak ragu mencontoh kehidupan Nabi. Kalau kita, bagi kami laki-laki ini Bapak Ibu yang mulia, untuk memanjangkan janggut, malu rasanya. Malu. Bersyukurlah bapak-bapak yang ada keinginan, ada kekuatan untuk memelihara janggut. Ibu-ibu jangan malu pula punya suami yang punya janggut itu. Beruntung itu. Ya. Apa kata Nabi? Man tamassaka bis sunnati inda fasadil ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di kala rusaknya umatku, mereka mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Allahu Akbar. Ibu-ibu kalau tutup aurat secara sempurna di akhir zaman, satu sunnah itu hidupkan di akhir zaman. Ketika di akhir zaman orang mencampakkan sunnah, alergi dengan sunnah, benci dengan sunnah, ingkar dengan sunnah, mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Hari ini jangankan kaum perempuan pakai cadar, pakai burda, pakai jilbab besar pun hari ini orang libur. Nah, imannya mengaji itu. Apa lu paham? Apa aliran? Gadang mana jilbab itu? Gadang mana? Cuka lampung. Memang seperti itulah. Ada berpakaiannya perempuan. Bapak Ibu yang mulia, sahabat mereka ini manusia biasa sama seperti kita. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, manusia biasa. Mereka punya nafsu, punya keperluan. Mereka punya nafsu sama kita. Mereka perlu dengan makan, perlu dengan minum, butuh juga dengan pakaian, punya istri, punya anak. Di antara mereka ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang pejabat. Tetapi kenapa mereka mampu mencontoh kehidupan Nabi, memfotokopi kehidupan Nabi, zahir dan batin, sempurna kafah. Ini yang mau kita contoh di akhir zaman Bapak Ibu yang mulia. Sekarang maaf Bapak Ibu yang mulia, hari ini umat di akhir zaman kehilangan figur. Siapa figur umat hari ini? Bintang film, na'udzubillah. Siapa figur anak-anak kita? Siapa mereka? Tidak jelas. Kehidupan mereka tidak jelas, hati mereka tidak jelas, iman mereka tidak jelas. Ini yang ditiru, ini yang dicontoh oleh umat di akhir zaman. Alhamdulillah. Sampai hari kiamat acuan kehidupan kita, figur kehidupan kita, Nabi dan sahabat. Maaf Bapak Ibu yang melihat, adakah penampilan kita hari ini, bentuk zahir kita seperti Nabi dan sahabat? Allah. Perempuan pakai celana pendek, pakai UNC, pakai baju tidur, pakai daster, pergi ke pasar. Alhamdulillah. Agama bukan hanya sholat saja. Agama bukan hanya ibadah saja. Muamalah, muasyarah, akhlak adalah agama. Bapak Ibu yang mulia, maka sahabat mereka memiliki iman yang benar. Hati mereka yang penuh dengan kebesaran Allah. Mereka betul-betul takut kepada Allah. Ketika ayat hijab turun, satu orang sahabat keluar dari rumah. Maka satu orang anak-anak, dia tengok wanita ini tak pakai kerudung, tak berhijab. Maka anak kecil tadi dia tanya kepada sahabat tadi, "Wahai ibu, apakah ibu tidak dengar perintah berhijab telah turun? Ayat tentang hijab telah turun?" Belum. Maka sahabat tadi dia perintahkan kepada anak kecil tadi, "Wahai anak, tolong ambilkan pakaian, cadar atau hijab ke rumah saya." Maka anak kecil tadi pulang ke rumah, dia ambil kain, dia ambil hijab, kemudian dia berikan kepada sahabat. Nah, setelah sahabat tadi berhijab, dia tutup kepalanya, badannya. Maka sebelum dia berjalan ke rumah dia, maka anak kecil tadi bertanya kepada sahabat tadi, "Wahai, rumah itu kan dekat, hanya beberapa langkah saja. Kenapa ibu tidak ambil sendiri hijab?" Maka sahabat tadi katakan, "Wahai anak, aku tidak sanggup
melanggar perintah Allah walaupun sejengkal. Ini keyakinan sahabat dan sahabat ini perempuan. Ibu udah berapa kali mendengar ayat hadis Nabi, ustaz mubalik mengingatkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak untuk berhijab, untuk menutup aurat secara sempurna. Dan berapa kali? Bagi kita laki-laki ini Pak, dari lutut sampai pusat, ini aurat kita yang mesti kita jaga. Bukan ada laki-laki dia Pak Ustaz, akan ada perempuan doh, laki-laki sadonyo. Yo, tapi tetap kita berdosa aurat lutut sampai pusat. Ambillah bapak-bapak nanti pakai sarung, pakai lobe, pakai kopiah, pakai baju koko, pakai gamis di luar, pakai celana pendek, pusing ke dua, lutut nampak. Tidak ada urus Ustaz, laki-laki saja, iyo, tapi tetap berdosa. Kenapa? Aurat. Bapak ini melihat kehidupan sahabat itu kita contoh. Baru kita akan berjaya nanti. Nabi katakan dalam sebuah hadis beliau, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru, mengikuti, mencontoh-contoh satu kaum, dia akan dibangkitkan, dia akan digolongkan dengan kaum yang dia tiru. Yang kita tiru itu zahir dan batin. Zahir sahabat mau kita tiru, batin sahabat mau kita tiru. Hari ini taruhlah di dalam hati kita ini ada iman, ada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak usah kita bahas masalah iman, masalah tauhid kita. Sekarang bentuk kita Muhammadur Rasulullah kita seperti apa? Muhammad Rasulullah, ada ulama katakan ini adalah kalimat amal. Amal kita, ibadah kita mesti mengikuti Muhammadur Rasulullah. Baru kan diterima. Hari ini kita tengok penampilan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti apa. Laki-laki dan perempuan seperti apa. Adakah seperti zahirnya, suruhnya Nabi dan sahabat? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum, ini mau kita perbaiki dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, mau kita perbaiki, mau kita sempurnakan agama dalam kehidupan kita. Makanya ayat Ramadan, di akhir ayat, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang takut kepada Allah. Takut. Takwa adalah orang yang beriman, beramal soleh. Mereka orang yang bertakwa, iman, amal soleh, mereka yang bertakwa. Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala. Maka yang pertama sekali mau kita ikuti, mau kita contoh di dalam diri sahabat itu adalah kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat mereka telah berjaya dunia dan akhirat. Hari ini mereka berada di kubur, mereka telah berjaya. Kubur mereka hari ini Allah lapangkan, Allah luaskan sejauh mata memandang. Mereka hari ini dalam keadaan tersenyum. Dan Allah katakan sebenarnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, orang-orang yang mati dengan iman dan amal, sesungguhnya mereka hidup di sisi kami. Mereka tidak mati. Makanya kita dengarkan kubur-kubur sahabat yang digali, ternyata jasadnya masih utuh. Jangankan sahabat, wali Allah. Wali Allah di akhir zaman ini di daerah Injil Tembilahan, di daerah Pasar Kembang ada orang Injil Sila, orang Tembilahan. Itu ada satu orang wali Allah, beliau asli orang Melayu sekarang. Itu pamannya bupatinya Injil, Pak Wardan ya, paman beliau, paman kandung wali Allah. Ketika kuburnya digali, subhanallah, papan itu seperti baru dikuburkan dari pagi, pakunya pun masih baru, kain kafannya pun masih baru, harum wanginya. Ini wali Allah yang kita akhirnya disangka. Bapak Ibu melihat, maka acuan kehidupan kita, figur kehidupan kita, laki-laki dan perempuan adalah Nabi dan sahabat. Jangan sampai kita lari. Hari ini kenapa musibah bencana
malapetaka terjadi kepada kita Bapak Ibu ya, karena hari ini umat di akhir zaman mencela orang-orang terdahulu. Kemarin di Turki gempa ya, ratusan ribu orang meninggal. Kawan-kawan kita yang pulang dari Turki Bapak Ibu yang benar, alhamdulillah. Kalau kita ceritakan keadaan Turki, satu rumah 3 agama, ada yang ateis. Ini banyak kawan-kawan kita yang di Pekanbaru yang pulang dari Turki 4 bulan di sana. Ya bapak kami dulu seperti kamu, pergi ke masjid seperti kamu pakai gamis. Dulu bapak kami ke masjid, sekarang saya ateis. Banyak di sana ateis. Nauzubillah, kalau masalah maksiat nauzubillah seperti kerbau. Seperti kerbau. Laki-laki dan perempuan di luar itu seperti kerbau. Makanya wajar Allah timpakan musibah di sana, ratusan ribu orang meninggal dunia. Kalau kita dengar Bapak Ibu melihat kawan-kawan kita yang pulang dari Turki ya sebelum gempa itu kan, nah kehidupan orang Turki ya. Maka Bapak Ibu melihat Allah Ta'ala, kemudian melihat Allah Ta'ala. Pertanyaan yang kedua nanti yang akan Allah tanya di kubur adalah agama kita. Madinuka, apa agama engkau? Di dalam sebuah Islami yang maksudnya tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Di dalam riwayat yang lain tidak ada iman bagi orang yang tidak sholat. Kalau hari ini kita mengaku sebagai orang Islam, kalau kita abaikan sholat, kalau kita tinggalkan sholat, maknanya kita bukan orang Islam. Hari ini kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, kalau kita tinggalkan sholat, kalau kita abaikan sholat, berarti kita bukan orang yang beriman. Mati muka. Alhamdulillah Pak, di bulan Ramadan Pak masjid kita. Masjid saya sampai pasang tenda di luar. Insya Allah. Tapi nanti sebelah yang terakhir ketiga tinggal pemain utama. Jadi ibu, sibuk bikin kue, bikin rendang, ya kan? Persiapan untuk lebaran. Bapak-bapak banyak di pasar, banyak yang belum pulang. Maka Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sifat sahabat yang mesti kita ikuti adalah mereka itu yakin dengan sholat khusyuk wal khudu'. Sahabat itu memperhatikan sholat, menjaga sholat. Itu betul-betul Masya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mendengarkan azan, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Maka satu orang sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, kenapa kau seperti ini? Pucat wajah kamu dan tubuh kamu gemetar." Maka beliau katakan, "Tahu tidak, kamu paham tidak kamu siapa yang memanggil saya?" Hari ini Bapak Ibu mengatakan Allah Ta'ala, seperti apa hati kita mendengarkan azan? Ada kegetaran di hati kita ketika kita mendengarkan seruan azan. Dimanapun kita berada, di dalam rumah, di luar rumah, di bengkel, di pabrik, di pasar, di kedai, di toko, di mana kita berada hari ini, adakah bergetar hati kita mendengarkan seruan azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, adakah getaran di hati kita? Sahabat, Masya Allah, kehidupan mereka Masya Allah, laki-laki dan perempuan, mereka memperhatikan sholat, menjaga sholat ini betul-betul Masya Allah. Baik laki-laki dan perempuan. Makanya pendeta-pendeta Yahudi, pastor-pastor Nasrani datang ke kota Madinah, mereka masuk Islam. Satu orang pastor dia utus satu orang pendeta untuk datang ke Madinah. Coba kamu cek keadaan orang-orang Madinah, keadaan orang-orang Islam. Maka satu orang pendeta tadi datang ke kota Madinah, tidak balik, tidak pulang lagi. Maka pastor tadi kok gak pulang balik. Diantar lagi pendeta satu orang lagi. Beberapa hari, beberapa bulan, dan gak balik lagi. Diantar lagi satu lagi pun gak balik. Diantar lagi satu orang pendeta ke kota Madinah, dan gak balik. Akhirnya pastor dia datang sendiri ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, dia tengok ketika azan berkumandang, seluruh sahabat mereka tinggalkan kedai, toko, tidak ada pakai tutup, tinggal gitu saja. Mereka berbondong-bondong datang ke masjid ketika azan berkumandang.
Bapak Ibu yang dilakukan Allah Ta'ala, salah satu maksud target kita berpuasa di bulan Ramadan ini Pak, selesai 30 hari atau 29 hari ini, kita mampu menjaga satu amal yang terpenting setelah iman adalah sholat. Maaf, sudah berapa tahun kita hidup Pak? Ibu-ibu di belakang mungkin sudah ada yang 60 tahun berpuasa. Selepas bulan Ramadan ini bagaimana keadaan anak-anak kita? Adakah mereka di masjid? Adakah mereka baca Al-Quran? Adakah mereka tadarus? Adakah mereka tutup aurat berhijab? Adakah mereka ke masjid? Tidak usah 1 bulan 2 bulan setelah Ramadan, 1 Syawal masjid dikunci. Kemana? Goreng imamnya pulang kampung. Tidak ada lagi orang sana. Ibu-ibu ya sibuk lah berayo. Apa-apa sibuk berayo. Ini keadaan diri saya, keadaan diri kita. Jadi hari ini kekuatan amal kita, Ramadan yang kita amalkan, ibadah puasa yang kita kerjakan, belum mampu untuk mendatangkan sifat ketaatan. Alhamdulillah, orang pakai lobe, pakai kopiah. Di luar masjid, di luar Ramadan nanti macam mana? Itu preman-preman di pasar Kodim, Bakar Pusat, badan penuh dengan gambar, penuh dengan tato. Iya Pak, sarung di leher, pakai lobe tapi tidak sembahyang, tidak puasa, merokok. Begitu hebatnya suasana Ramadan, hebat. Aura Ramadan ini hebat. Preman, badan penuh gambar, pakai lobe, pakai sarung diikat di leher, tapi tidak sembahyang. Alhamdulillah. Begitu hebatnya aura Ramadan. Siang dan malam nanti kita penuh dengan pemuda, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak untuk tadarus. Di masjid saya full Pak, full. Pagi, siang, petang, malam, anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak tadarus. Dan sekarang setiap hari 250 bungkus nasi disediakan untuk berbuka bersama di masjid kami. Maka hari ini, sekarang di tahun ini dianjurkan kita galakkan jemaah masjid yang di sekitar Masjid Al-Ihsan itu berbuka bersama di masjid. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul sholat berjamaah maghrib di masjid. Kalau di kampung aku dulu tidak biasa orang sholat maghrib di masjid bulan Ramadan. Bahkan ada seorang pengurus masjid berang kepada keponakanmu azan maghrib bulan puasa. Nah, siapa maaf orang awak nyelarangnya berangnya keponakannya azan maghrib. Kenapa? Memang aku selama ini tidak pernah orang sholat maghrib berjamaah bulan Ramadan. Memang tidak pernah. Maka keponakan aku dulu terjerat dengan narkoba. Alhamdulillah dapat hidayah. Dapat kartu kuning, pernah masuk rumah sakit jiwa karena narkoba. Dapat hidayah, hijrah, azan di masjid maghrib, dipanggil Pak, dimarahi. Tidak boleh azan maghrib. Kenapa? Mengganggu orang berbuka. Azan zuhur, azan asar, marah lagi. Kenapa? Baru orang yang kasawah gara-gara waam, orang datang saji bersurah. Nah, seperti itulah kepahaman agama, iman, keyakinan yang kita miliki hari ini. Bertahun-tahun Pak. 2003 saya pernah keluar. Hari Rabu kami azan zuhur, kami berpindah masjid azan zuhur. 2003, maaf. Kalau Pak ingin tahu bahwa keadaan agama, keadaan masjid, keadaan umat, cukup kerja. Baru tahu bahwa keadaan orang Islam, baru tahu bahwa keadaan umat, baru tahu bahwa keadaan agama. 2003, azan zuhur. Wih, kan dua orang di kampung, laki-laki baru situ mudu kan. Masjidnya seperti itulah, tapi kata aku.
Kami sholat zuhur, kami lagi ciguk-ciguk di luar nonton kami sholat. Habis kami sholat, satu orang apa-apa tanya aja kami, Pak, kuat sholat aku tadi itu, azan aku tadi itu, hari aku, kau dah itu main dah. Allah. Kira-kira lah berapa 2 tahun, kira-kira orang di kampung itu tidak sholat zuhur dan asar. Dah berapa 2 tahun, kira-kira tidak ada azan di masjid. 2005 balik bukan 2 hari di Subang. 2 tahun yang tidak ada sholat Jumat. Kenapa? Orang kampung itu pulang sekali 15 hari, ada yang pulang sekali sebulan, mencari rame kata Harimbo. 2 tahun tidak ada sholat Jumat. Penduduknya padat, rame. 2 tahun tidak ada sholat Jumat. Yakin tak ibu-ibu, bapak-bapak, maaf kawan, aku kami nyingkong raminan, kurang-kurang orang awak ditinggal. Kamu tahu? Yakin tak bapak, ibu-ibu, percaya tak? Orang Minang tak bisa mengaji, tak bisa ucapkan syahadat, percaya tak? Lain percaya? Ambo di masjid ini dia. Kalau ambo baru tu berusaha kadang ke bulan Ramadan, orang awak tak bisa ucapkan syahadat. 3 hari itu kami itikaf, ambo nanti pak itu lafaz ambo asyhadu an la astagadu 3 hari astagadu siapa orang awak. Bapak Ibu yang dikatakan Allah Ta'ala, kenapa hari ini kita ada umat seperti ini? Kacau Allah. Hari ini kita tidak ada figur ini. Tidak ada figur. Siapa figur kita? Na'udzubillah orang berkapi ya. Tidak jalai kehidupan hatinya, imannya tidak jalai, tauhidnya tidak jalai. Dan sekarang kita alergi, malu, mencontoh kehidupan Nabi, mencontoh kehidupan sahabat, malu. Coba bayangkan. Padahal nanti di padang mahsyar satu-satunya Nabi dan Rasul, satu-satunya manusia yang akan mampu memberikan syafaat kepada umatnya adalah baginda Nabi SAW. Jadi kita jadikan kehidupan sahabat acuan, figur kehidupan. Ambo tidak menyuruh apa kemanjangan itu. Tetapi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ambo tidak menyuruh ibu-ibu pakai cadar, pakai burda. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kapan kita tahu oleh sunnah? Nanti dikubur. Wa man nabiyuka. 3 pertanyaan dikubur. Tidak banyak. 3. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan tentang iman. Man rabbuka. Yang kedua, madinuka. Apa agama engkau? Orang-orang ketika mereka hidup di atas dunia, mereka jaga sholat, mereka utamakan sholat, mereka perhatikan sholat, mereka jaga sholat, cinta kepada sholat. Madinuka. Mereka akan mampu menjawab pertanyaan. Mereka akan kubur. Madinuka. Apa agama engkau? Tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Tidak ada iman bagi orang yang tidak sholat. Anu cari ini bu. Apalagi ibu nak tua, apa-apa nak putih dan kumis lah putih, rambut ya warna, apa nak cari dari. Kalau gitu lah kapan boleh mau pak, jangan main-main dalam agama mulai. Tidak ada main-main. Seluruh kita semua kita akan mati. Apa itu cari? Dulu waktu kita rajin-rajin sekolah, rajin-rajin belajar SD, SMP, SMA, kuliah. Selesai kuliah jadi kerajaan. Ada kerajaan. Lah jadi orang hebat. Selalu kerajaan cari dinilai. Lah lebih dinilai. Apa boleh beranak? Apa boleh? Adu rumah? Apa boleh? Adu auto? Apa boleh? Adu bangke? Lah jadi camat, jadi bupati, lah jadi orang hebat, lah jadi orang karyawan. Apa boleh? Apa boleh? Sembahyang anu nilai Allah. Apa cari?
walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Tidak ada gunanya kalau tidak sembahyang. Inilah maksud Ramadan, target Ramadan, mampu mentaati perintah Allah, takut dengan Allah. Siapa orang yang bertakwa, mereka punya iman, mereka punya amal soleh, yakin mereka benar, tauhid mereka betul, tanpa kesyirikan. Pak, Bu, ambo minta maaf. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di masa ini, mudah-mudahan tidak ada, aman. Tetapi sekarang Bapak Ibu yang mulia, istri kita di rumah apa kecil di Jawa? Dah, udah keraju, kaki dasu ada. Kalau satu orang istri dia katakan kepada suaminya, bang, kalau abang tidak bekerja mati kami dengan anak kami tidak makan, syirik. Rezekimu di mana? Rezekimu di tangan siapa? Hah? Rezekimu di mana? Di tangan siapa rezekimu? Bu, jawab. Hah? Di tangan suami atau di tangan Allah? Nauzubillah, maka banyak bahasa orang bawa kau mesti kita buang. Ambo kalau nak mengakhiri Pak, anak kan ambo berarti sama jaya nanti. Syirik Pak, syirik. Ya, iman dengan kekufuran, dengan syirik lebih tipis daripada kulit bawang ni. Mana bisa bahagia kalau tidak punya rumah surang? Kalau masih kontrak mayo modeko tidak akan sana, tidak akan bahagia begitu dong. Syirik. Bang, kalau kita tidak punya harta, tidak punya rumah sendiri, tidak punya kendaraan, kita tidak akan pernah bahagia dalam kehidupan manusia. Syirik. Kebahagiaan bukan karena kita punya rumah besar, kita bahagia bukan karena kita punya kekayaan. Kebahagiaan di tangan Allah, hati kita di tangan Allah, bahagia di tangan Allah. Di mana letak kebahagiaan kita? Mentaati perintah Allah, beriman, beramal di dalam agama, mentaati perintah Allah, beramal, beribadah. Disitulah letak kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, tua muda, kaya miskin, orang desa, orang kota, siapapun mereka, dan kita beramal soleh, wa huwa mu'min, dan kita dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia kepada kami, kebaikan di akhirat, selamatkan kami dari siksa api neraka. Di mana letak kebahagiaan kita? Di dalam iman dan amal soleh. Orang kaya baju baru ada, gorden ada diganti, spray ada diganti, rumah ada diganti, cat, sepatu ada beli, sandal ada beli, talpon ada bertukar. Alhamdulillah banyak orang sasih, banyak orang sasih mengakhiri kehidupan dengan bunuh diri. Kenapa? Bini minta baju, minta sepatu, minta telakon, minta baju, minta sepatu, minta telakon, gaji 1.000. Alhamdulillah. Sahabat mereka tidak terkesan dengan kehidupan, mereka tidak terkesan dengan suasana dan jalan. Mau kaya, mau miskin, nggak makan, lapar, mereka tidak terkesan. Bapak Ibu mulia, dimanapun kita berada, siapapun kita hari ini, kita jadikan kehidupan Nabi, kehidupan sahabat sebagai acuan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mulia, salah satu sifat sahabat mereka punya ilmu. Apa itu ilmu? Bukan ahli matematika, bukan ahli kimia, bukan ahli fisika. Anak muda, rajin taat kepada Allah, beribadah. Allah Akbar. Satu golongan nanti ia akan mendapatkan syafaat daripada masyarakat. Mereka mendapatkan naungan di bawah arsy Allah adalah pemuda yang taat kepada Allah. Kalau orang tua camat-camat itu tak ada wajar, Pak.
calon nanti majalahnya anak muda kok Pak, darah muda atau ramai ramai seperti kudu liar, kudu minang mengeretang kami. Tapi di masjid, subhanallah. Sahabat sahabat mereka punya ilmu. Apa itu ilmu? Segala sesuatu yang datang daripada Allah yang dibawa oleh baginda dan sesuatu. Di mana sumber ilmu? Al-Quran dan hadis Nabi. Itulah ilmu. Selapak ya. Ilmu bukan lagi yang tanpa coba. Bukan ahli kimia, ahli fisika, ahli laptop, ahli akuntansi. Itu sains. Itu perhiasan dunia. Mana ilmu? Al-Quran dan Sunnah, itulah ilmu. Kemudian Bapak Ibu dan sifat-sifat sahabat mereka dapatkan dengan dakwah, dengan perjuangan di medan dakwah. Mereka bergerak mengorbankan harta, diri dan waktu, berkorban. Laki-laki dan perempuan mereka terjun di medan dakwah, menjumpai mendakwakan pesan Allah. Maka Allah berikan sifat-sifat yang mulia, yakin yang benar kepada Allah. Mereka mampu menjaga sholat di awal waktu. Mereka punya ilmu dan mereka setiap saat, siang dan malam, pagi dan petang, mereka tetap ingat dengan Allah. Mereka punya sifat memuliakan orang lain, berkasih sayang dengan orang lain, memuliakan ulama, menghormati yang tua, menyayangi, menghormati yang sebaya, menyayangi yang muda. Mereka punya sifat-sifat yang mulia. Mereka punya sifat ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim, bukan mencaci maki, bukan menghujat. Ilmu yang dimiliki oleh sahabat bukan untuk berdebat dengan orang yang bodoh, tetapi ilmu yang mereka miliki, mereka sebarkan, mereka dakwakan, mereka ajarkan kepada orang lain supaya orang lain pun berilmu. Dari mana mereka mendapatkan sifat-sifat yang mulia? Mereka punya sifat tasyihunya. Mereka dalam setiap beramal ikhlas karena Allah. Illai anta maksudi wa ridho ramadzubi. Sifat-sifat yang mulia dimiliki oleh sahabat. Mereka berkorban dengan Allah, mereka perjuangkan agama, bergerak dari satu kampung ke kampung yang lain, dan satu kabilah ke kabilah yang lain, membawa harta, diri dan waktu. Nabi ketika keluar bawa istri, sahabat keluar dan bawa istri mereka. Dan banyak sahabiah yang mati di jalan Allah. Ummu Haram radhiyallahu mati di Siprus di Eropa. Zainab mati di jalan Allah. Ummu Umairah mati di jalan Allah. Sahabat laki-laki dan perempuan mereka sama-sama bekerja sama, berjuang mendapatkan agama, berkorban dengan Allah. Banyak di antara mereka yang mati dengan Allah sehingga mereka paham dengan agama. Hari ini kenapa kita tidak paham dengan agama, Pak? Dakwah kita tinggalkan. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kulimat barakatul wahyi. Dan ketika umat itu meninggalkan kerja amar ma'ruf nahi munkar, diharamkan keberkahan wahyu. Kenapa agama keluar dari kehidupan kita? Orang Islam ingin meninggalkan kerja dakwah. Wa tawassul bil haq. Dakwah adalah perintah wajib. Shalawat ya. Assalamualaikum. Mulai dari sekarang kita belajar hidupkan usaha dakwah minimal di dalam rumah kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tetangga sebelah kiri kanan depan belakang, yang belum ke masjid kita ada ke masjid, yang belum tutup aurat ada tutup aurat, yang belum sholat kita ada sholat, yang masih sibuk dengan maksiat kita ajak mereka taat kepada Allah. Barang siapa yang berdakwah, Allah perbaiki diri mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Preman besar, pembunuh, tukang rampok, kalau dia buat dakwah Allah ubah kehidupan mereka. Orang awam tidak tahu dengan bismillah, tidak tahu dengan Allah, kalau dia bergerak buat dakwah Allah perbaiki diri mereka. Janji Allah yuslih lakum a'malakum. Apa itu dakwah? Dakwah bukan ceramah. Saya di sini bukan berdakwah, tetapi sedang mentabligkan agama. Mana yang dakwah? Bergerak dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Itulah dakwah. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan atau siap di subuh hari ini bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Dan kembali kita sama-sama mengingatkan kapan umat ini akan kembali kepada Allah. Acuan kehidupan kita Nabi dan sahabat, agama sempurna akan datang dalam kehidupan kita.
ketika kita ambil kerja dakwah. Siapapun laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, dia ambil kerja dakwah, dia jalankan kerja dakwah, pasti Allah rubah kehidupan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.